mau mengikuti sekolah minggu? Iya, betul online hari ini. Bu Atin. Ya, Bu Yuli. Untuk mengawali ibadah sekolah minggu online kita mau puji Tuhan ya Bu Atin. Puji Tuhan. Ya, kita ajak anak-anak yang di rumah untuk memuji Tuhan. Tetap semangat dengan bekerja buat Tuhan. Semangat ya. Dan juga anak-anak yang di rumah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, sehingga hari ini Tuhan kami boleh kembali mengadakan ibadah sekolah minggu secara online. Pimpin kami semua Tuhan, sertai kami supaya kami boleh melaksanakan sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai selesainya dengan lancar. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya, amin. Amin. Bu Yuli. Ya, Bu Atin. Kalau itu Tuhan Yesus, boleh gak kita malas? Oh, tidak boleh Bu Atin. Kita harus selalu bersemangat. Boleh gak kita lemes-lemesan? Oh ya jangan Bu Atin. Nanti Tuhan tidak suka melihat kita kalau kita malas, lemas. Harus bersemangat. Berarti harus semangat terus ya. Ini Tuhan yang tahu. Kita wajib anak-anak yang di rumah, kita mau nyanyi sama-sama. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan ya. Oke, siap. Kita bisa melangkah, tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Hanya bersama Tuhan kita bisa melakukannya. Betul sekali Bu Atin. Dan kita mau supaya kita diberikan hati, diberikan tangan, diberikan mata seperti yang Tuhan punya. Jadi mau? Wah tentu mau sekali. Kita semua tentu mau ya, anak-anak di rumah juga pasti mau. Yuk kita minta berkat Tuhan, kita minta supaya kehidupan kita terus berjalan bersama Tuhan. Berikan Bu hati seperti hatimu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti hatimu dengan belas kasihan.
adik-adik semua. Apa kabar? Budi doakan kalian semua di rumah dalam keadaan yang sehat. Semangat selalu ya. Oh iya adik-adik, kali ini kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Ya, Budi yakin semuanya sudah siap. Duduk yang manis. Oke, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat dan kasih-Mu kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengar ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang di rumah. Engkau juga memberkati Budeo yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, apakah adik-adik pernah merasa takut atau khawatir ketika kita mengalami sesuatu yang baru atau yang belum pernah kita alami? Misalnya, ketika anak-anak naik kelas, khawatir, aku bisa nggak ya untuk mengikuti pelajaran yang baru? Gurunya gimana ya? Baik apa tidak ya? Pelajarannya pasti susah-susah. Nah, siapa yang pernah mengalami seperti itu? Ya, Budeo pun juga pernah mengalami seperti itu. Dan kali ini kita akan belajar dari seorang nabi. Siapa ya kira-kira? Yuk bersama-sama kita saksikan video terlebih dahulu. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu. Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu. Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan.
Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku! Bapakku! Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ya, adik-adik pasti sudah melihat videonya ya. Videonya tentang seorang nabi yang dipilih Tuhan. Siapa ya namanya? Siapa tahu? Ya, Nabi Elisa. Nabi Elisa itu seseorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Nabi Elia. Adik-adik, Nabi Elisa ini merasa takut dan khawatir. Kenapa ya kira-kira? Ya, karena Nabi Elisa tahu bahwa Nabi Elia akan meninggalkannya. Dan itu berarti tugas-tugas kenabiannya Nabi Elia akan jatuh kepada Nabi Elisa. Nah, jadi Nabi Elisa ini akan melanjutkan tugas-tugasnya sebagai nabi setelah Nabi Elia. Tapi anak-anak, cerita selanjutnya Nabi Elisa ini menjadi yakin, tidak takut lagi. Kenapa? Karena Nabi Elisa ini menyaksikan dengan mata kepalanya bahwa Tuhan menyertai Nabi Elia. Dengan peristiwanya saat Nabi Elia ini terangkat ke surga dengan mengendarai kuda yang berapi. Nah, di situ Nabi Elisa yakin bahwa Tuhan menyertai Nabi Elia. Dan Nabi Elisa juga meyakini bahwa nanti Tuhan pun Tuhan yang sama akan menyertai dan memberkati Nabi Elisa juga. Tuhan tidak akan meninggalkan Nabi Elisa. Dari cerita tadi kita sama-sama tahu sekarang bahwa Nabi Elisa ini dari yang tadinya takut, khawatir, sekarang berubah menjadi percaya dan siap menjalankan tugas-tugasnya yang baru. Karena apa? Karena Nabi Elisa yakin bahwa ada Tuhan yang akan menyertai dan memberkatinya. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, kita bisa menerapkannya dalam hidup kita. Misalnya tadi di awal Budeo tanya, ada yang merasa takut atau khawatir ketika akan menghadapi sesuatu yang baru? Ya, contohnya seperti tadi ketika kita naik kelas.
Nah, pasti nanti kita akan menghadapi sesuatu yang lebih sulit lagi. Tapi jangan khawatir, ya, seperti Nabi Elia tadi. Anak-anak juga jangan khawatir. Nabi Elia tadi selalu mendekat kepada Tuhan. Ya, di dalam cerita tadi, ketika Nabi Elisa mengikuti Nabi Elia, lalu di tengah perjalanan Nabi Elia menyuruhnya untuk berhenti supaya tidak mengikutinya lagi. Nabi Elisa tetap mengikuti Nabi Elia. Nah, berarti itu Nabi Elisa mencontohkan kepada kita untuk kita selalu mendekat kepada Tuhan. Kita nggak mau jauh-jauh dari Tuhan. Ya, yang kedua, Nabi Elisa ini meminta kekuatan kepada Tuhan. Di dalam cerita tadi, Nabi Elisa melihat bukti penyertaan Tuhan ketika Nabi Elia naik kuda berapi untuk menuju ke surga. Di situ Nabi Elisa melihat bahwa Tuhan menyertai dan memberkati Nabi Elia. Seperti itu juga adik-adik, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati dan menyertai kita. Jadi hari ini kita belajar untuk kita tidak takut menghadapi sesuatu yang baru. Nah, adik-adik, kita bersama-sama menyiapkan hati untuk menerima tugas kita yang baru di kelas kita yang baru. Oke, demikian firman Tuhan yang dapat Bu Deo sampaikan. Ya, untuk mengakhiri firman Tuhan kali ini, Bu Deo akan kembali mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami supaya kami tidak perlu lagi merasa takut atau khawatir, karena kami yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kami. Kami siap Tuhan untuk menjalankan tugas-tugas kami yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bu Atin, Ya, Bu Lili. baru saja kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Ya, firman Tuhan tadi mengajarkan kepada kita semua dan juga anak-anak di rumah untuk selalu siap menerima Tugas apa? tugas panggilan Tuhan. Ya. Kalaupun kita semuanya di sini berbeda-beda, tetapi Tuhan mau pakai kita. Iya, Betul, siap Bu Atin. Kita semua siap, anak-anak di rumah ya. Kita semua memuji Tuhan. Big or small, short and tall, semua dicintainya, semua mau dipakai menjadi alatnya. Siap? Yuk. Berkarya, berkarya, bagi kemuliaan
saatnya aktivitas. Aduh, senangnya ya, sekarang anak-anak sudah memasuki tahun ajaran baru, kelas yang baru. Yuk berbagi cerita pengalaman anak-anak di tahun ajaran baru ini, di kelas yang baru. Berbagi ceritanya boleh melalui foto saat mengikuti sekolah online, atau boleh bercerita melalui video, atau boleh juga berbagi ceritanya melalui tulisan di WA grup Komisi Anak GKI Pahlawan. Selamat beraktivitas. Anak-anak, mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini. Jikalau kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu online, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, biarlah hari ini berkat-Mu yang tercurah kepada kami, sehingga kami boleh tetap menjadi pelaku firman-Mu. Bahkan Tuhan, kami siap anak-anak-Mu, boleh Engkau utus menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini berdoa bagi anak-anak kami yang ada di rumah. Berikanlah kesehatan, kekuatan kepada setiap keluarga-keluarga dari anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan sukacita, berkat melimpah ke atas mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi anak kami yang berulang tahun, anak kami Braden, biarlah Tuhan tetap bersukacita di tengah masa pandemi ini. Biarlah di dalam masa panjang umur ini Tuhan berikan kegembiraan kepada anak kami Braden Tuhan. Biarlah anak Braden terus bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi gereja kami, biarlah Tuhan melalui gereja ini Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami anak-anak-Mu di dalam masa sekolah. Biarlah Tuhan terus mampukan, berikan kemampuan, bahkan keluarga yang mendampingi, biarlah Tuhan terus menguatkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari mara yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.